Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Jadi kan banyak banget yang request gue bikin dessert box lagi. Jadi hari ini gue akan ajarin kalian cara bikin dessert box yang sempat viral, tapi udah basi juga sih, yaitu milk bath dessert. Enak banget, gampang banget. Gue yakin kalian bisa bikin di rumah emang karena ini tuh kayak gampang banget gitu loh. Kalian pun bisa bikin ini jadi jualan kalian. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi untuk bikin milk bath cake ini kita akan bikin cake-nya terlebih dahulu. Oke, untuk bikin cake-nya sendiri di sini cake-nya itu gue pakai jenis sponge yang lebih kering. Jadi kalau untuk bikin milk bath cake ini gue sarankan untuk pakai bolu yang jangan terlalu moist karena kalau dia kering itu dia akan tendensi untuk absorb atau menyerap susunya akan lebih baik lagi. Jadi kalau bikin kue seperti ini gue sarankan pakai bolu-bolu yang seperti ini yang jenisnya lebih kering. Bahan-bahannya kita pakai telur. Jadi ini ada 3 butir telur, dikasih 1 butir kuning telur, ada gula pasir, ada tepung kue, baking powder, dan ada lelehan mentega tawar. Mau pakai margarin silakan. Di sini gue udah siapkan loyang ukuran 22 x 20 cm yang sudah dikasih kertas. Kenapa pakai 22 x 22? Karena nanti kotak kuenya itu 10 x 10. Jadi nanti kan dia akan menciut dikit tuh setelah keluar dari oven. Nanti kalau dipotong-potong bagi 4 ditaruh di kotak ukuran 10 x 10 bakalan pas banget. Kalau kalian pakai yang 20 x 20 sih bisa, cuman dia bakal ada gap sedikit loh. Kayak agak menciut dikit, jadi ntar pas di kotaknya itu tidak pas. Dan kita akan panaskan oven di suhu 170 derajat. Step awalnya seperti biasa, kocok telur. Di sini kita kasih vanila, ekstrak, pasta, bubuk, terserah kalian, yang kalian punya aja. Kasih garam. Langsung aja lah ya, kasih gula pasir di sini. Dan kita kocok sampai dia mengembang. Oke, ya sampai kental kayak gini, berjejak tuh. Kayak gini tuh. Kita akan folding bahan-bahan kering dan juga bahan-bahan basahnya. Baking powder. Dan perlahan-lahan kita akan folding juga. Nih kita ayak sambil ayak ya. Tepung kue atau tepung protein rendah. Ayak gini. Folding. Lagi semuanya. Jadi ayaknya bertahap biar lebih gampang gitu. Kalau awal langsung ayak kebanyakan karena ini konten tepungnya lebih tinggi. Jadi dia akan susah diayak, susah nyampur kalau diayak berbarengan. Tengah kayak gini, sebelah tengah sampingnya dikerok gitu. Ini bikin tuh ngumpul di tengah kan tepungnya, kita putar lagi. Jadi pastikan kalian tuh kalau ayak tuh harus rata ya. Kalau udah, kita akan kasih di sini kan mentega tawarnya kan masih cair nih, ya kan, anget-anget dikit. Kalau anget tuh lebih bagus, hasilnya bakalan lebih gimana ya, nggak gampang kolaps kuenya karena suhunya itu hangat. Hangat itu kan menyimpan gas lebih banyak gitu loh, kayak ada heatnya lah. Ini kita kasih adonan dikit biar lebih gampang tercampurkan di adonannya. Jadi ambil adonan sedikit, dicampurin ke mentega tawarnya kayak begini tuh. Kita tuangin ke sini. Ini yang bikin kalian lebih gampang. Kadang-kadang tuh kalau langsung tuang ke dalam adonannya, mentega itu kan berat ya, suka ngumpul di bawah gitu loh, bikin kesel kalau lagi tuang ke loyang. Nah, terus di folding aja sampai dia tercampur rata seperti ini. Ya, tengahnya dibelah ya, jangan lupa sampingnya, tengahnya dicek semua. Kalau udah campur rata seperti ini, kita tuang ke loyang tadi, yang 22 x 22 cm. Terus diratain aja. Ya diputer-puter gini, samping-sampingnya dipenuhin biar rata aja. Pakai spatula boleh, tapi saya malas ambil. Dibanting-banting biar dia itu udaranya keluar. Oke, dan akan gue panggang di oven yang sudah dipanaskan 170 derajat selama kurang lebih 25-30 menit. Pokoknya sampai mateng. Harus dicek karena oven orang itu masing-masing beda-beda. Alright, udah mateng. Kita langsung keluarin. Jangan lupa dicopotin kertasnya. Oke, hati-hati dibalik.
kayak gini tuh ya, empuk tapi dia itu bukan tipe sponge yang moist gitu loh, jadi kayak padat tapi dia bakalan enak kalau udah disiram sama susu. Oke, sambil nunggu kue dingin, kita akan lanjut ke pembuatan susu dan juga bikin whipped creamnya. Jadi kita tuh kayak jenis milk bath kue itu adalah tres leches. Nah, tres leches itu apa sih? Itu adalah kue dari Meksiko, dessert Meksiko, yang artinya itu tres itu kan 3, leches itu artinya susu. Jadi emang menggunakan 3 jenis susu. Jadi ini adalah kue yang disiram dengan susu. Jadi sebetulnya tuh kayak milk bath lah kalau di sini. So basically cuma nyampurin doang. Ini gue pakai susu evaporasi. Mereknya terserah, pakai FNK Carnation terserah. Jadi ini adalah susu yang 60% kadar air sudah dihilangkan. Jadi dia emang jenis susu yang lebih concentrate lagi. Jadi susu evaporasi ini nggak bisa diganti, harus banget pakai ini karena karakternya itu nggak bisa diganti dengan susu biasa. Kalau diganti dengan susu biasa, hasilnya bakalan beda. Milknya kurang. Dicampurkan dengan susu full cream. Dan dikasih susu kental manis. Biasanya tuh kalau di luaran itu mereka itu 1:1 gitu loh, susu evaporasinya sama si SKM sama. Tapi kalau di sini gue agak kurangin sedikit karena menurut gue kalau SKM-nya sama, kuantitinya itu bakalan manis banget. Jadi resepnya sudah gue adjust. Cek di description box. Terus aduk aja sampai susu SKM dan si susu evaporasinya tercampur rata aja. Dan kita akan simpan, nanti baru kita pakai. Move on ke krimnya. Ini gue pakai chantilly cream. Jadi chantilly cream itu adalah whipping cream yang dikasih gula dan dikocok sampai ngembang. Kalian boleh pakai yang bubuk, tapi gue pakai yang cair kayak gini. Jadi whipped cream yang masih encer kita kasih icing sugar dan dikocok sampai dia itu mengembang. Bisa dikasih vanilla dikit biar lebih enak, lebih ada bau vanilla. Gue suka banget sama vanilla. Dan kocok terus. Whipped creamnya harus dalam keadaan dingin. Kalau dia nggak dingin gampang split dan susah ngembang. Oke, itu ya, sampai kayak gini tuh, kaku, tuh kaku. Kita akan pindahkan ke plastik segitiga. Oke, terus nanti kalau udah jadi kayak gini, kalau belum dipakai kita akan simpan di kulkas. Untuk bolunya udah nggak panas sama sekali, kita akan buang kulitnya. Jadi kita mau kuenya aja, nggak mau ada ham begini, kita trimming kayak gini. Oke, cadang. Terus ini akan kita potong bagi 4 mengikuti ukuran dari box 10 x 10. Ini boxnya udah dicuci sebelumnya ya. Kita potong bagi 4. Tuh lagi kayak gini. Oke. Oke, udah dipotong-potong kayak gini, kan ini agak tebal nih. Kalian bisa sih langsung taruh begini aja di boxnya kalau kalian males. Tapi gue pengen bikin lebih cakep dikit. Jadi per keke ini akan gue layering ya, dibagi 2 gini loh. Ini bisa di skip kalau kalian males. Ini cuman kayak nambah estetika sih, dan gue suka banget makan kue itu yang berlayer. Ini diputer ya biar lebih gampang dan memastikan si cake-nya itu kita potong dengan rata. Oke, kita akan tata kayak gini. Jadi yang bagian agak coklatnya itu, bagian ini kita taruh bagian bawah seperti ini. Terus kita akan siram dengan susu. Nggak usah dibolong-bolongin karena ini jenisnya sponge, jadi itu udah berongga dan cukup pasti dia akan langsung menyerap si susu. Kita siram deh sampai basah ya. Tuh, langsung nyerap dia. Tuh, kayak gini. Siram sampai terpenuhi di semua sisinya. Terus krim yang tadi kita akan piping kayak gini. Tuh yang rapi. Nanti atasnya kita baru kasih kue lagi. Terus kita akan tutupi lagi atasnya dengan kue lagi. Terus siram lagi dengan susu lagi. Ini kayaknya lebih enak kalau daripada 1 layer doang sih. Ya, disiram sampai kuenya benar-benar basah ya. Namanya juga tres leches. Kuenya harus benar-benar ke-soak. Oke, jangan terlalu tebal. Nanti kita akan kasih keju soalnya. Terus kalau gue demennya rapi, jadi ini akan gue rapiin sedikit kayak gini.
Opsional ya, pakai sendok juga boleh. Terus kita kasih parutan keju untuk cut down dia punya sweetness. Ini bakalan enak banget karena kan keju kan asin kan, kuenya tuh manis, ada dari krim, dan di cut down dengan something yang savory, gurih-gurih gitu kayak keju. Oke guys, let's give a try. Jadi tuh biasanya tuh makannya itu dikasih susu lagi kayak gini. Tuh, jadi bener-bener milky banget. Oke, jadi kalau kalian jualan tuh ditaruhlah di jar-jar gitu loh. Tinggal tuang sendiri customernya. Terus kita makan nih. Ini tadi udah gue kupasin dulu 1 jam. Jadi enak banget kalau makannya itu dingin-dingin. Oke, gila nih, lembut parah. Tuh kejunya nih, tadi bolunya tuh pas ditucupin gitu ya, soft banget karena susunya tuh udah ngesok dia punya bolu. Wah enak banget sih ini. Jadi kayak bolunya tuh kan ancur banget ya, kayak makan puding dan ancur, dan kayak susunya tuh enak banget. Emang sih susu evaporasi tuh makes the difference. Jadi kalau kalian ganti dengan susu segar atau full cream, please jangan. Belilah di e-commerce atau di toko-toko terdekat kalian. Susu evaporasi wajib banget untuk resep ini ya. Jadi itu bener-bener si susunya keluar, ada rasa manis tapi nggak enak karena di cut down dengan si kejunya. Boleh banget dikasih potongan strawberry juga kalau kalian suka. Dan makan ini harus dalam keadaan dingin. Habis jadi diparut keju, simpan di kulkas minimal 1 jam sebelum dimakan. Jadi kayak lebih kayak makan es krim gitu. Bisa banget kalian bikin siangnya dan dimakan sorenya buat buka puasa bareng teman-teman atau saudara kalian, atau mau jualan juga bisa. Kue ini paling lama tahan 3 hari karena mengandung susu yang cukup tinggi, jadi cepet basi. Gitu. Oke guys, seperti biasa jangan lupa komen di bawah kalau kalian pengen bayar apa, ada ide konten apapun, kalian boleh banget deh komen di bawah untuk ide gue selanjutnya. Kadang-kadang suka mandek otak ini ya. Dan kalau bikin ini jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye bye.